50 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ada ribuan langkah yang telah menapak jalur-jalur terjal. Ada tawa, ada luka, ada cerita yang tak semuanya tertulis dalam arsip. Dari sebuah gagasan, lahirlah sebuah rumah bagi jiwa-jiwa pengembara. Bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi ruang untuk belajar membuka diri, belajar memahami alam, dan belajar memahami kehidupan. Hari ini, kita tidak hanya mengenal sejarah, kita menelusuri jejak tentang bagaimana impala bertahan, tumbuh, dan menjadi bagian dari hidup begitu banyak orang. Karena bagi impala, alam bukan hanya tempat untuk ditaklukkan. Alam adalah ruang belajar, sumber literasi yang mengajarkan manusia untuk melihat, mendengar, dan merasakan lebih dalam. 50 tahun telah berlalu, namun semangat itu tetap hidup. Di setiap langkah, di setiap perjalanan, dan di setiap generasi yang melanjutkan cerita, karena jejakmu, kita sampai di setengah abad. Semua bermula dari sebuah kegelisahan. Tahun 1975, di lingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, muncul sebuah cita-cita sederhana untuk menghadirkan wadah bagi mahasiswa yang mencintai alam dan ingin tumbuh bersamanya. Cita-cita itu pertama kali dirintis oleh para senior, lalu diwariskan kepada generasi berikutnya untuk diwujudkan bersama. Dari mimpi kecil itulah lahir sebuah rumah, bukan dengan fasilitas mewah, bukan dengan perlengkapan lengkap, tapi dengan keberanian untuk memulai. Dengan keyakinan bahwa perjalanan di alam bukan hanya tentang fisik dan kemampuan bertahan hidup, tetapi juga membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang kehidupan. Sekitar tahun 75 ya betul. Saya masuk 74, 75, Fakultas Hukum, bahkan itu ditandai dengan penancapan pataka di Gunung Arjuno, FHPM ya, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di sana. Terus kemudian ada upaya pada tahun 76 itu barangkali untuk dibesarkan lagi gitulah. Akhirnya terjadi ya kolaborasi, diskusi sedemikian rupa, ya tentunya sepertinya pride, kebanggaan dari fakultas itu mau tidak mau adalah pada mahasiswa-mahasiswa itu. Menjaga organisasi selama 50 tahun bukan perkara mudah. Ada masa bertumbuh, ada masa diuji, ada masa ketika perubahan zaman menuntut impala untuk beradaptasi. Generasi datang dan pergi, namun satu hal tetap tinggal, semangat untuk terus berjalan. Impala bukan hanya tentang mendaki gunung atau menyusuri sungai. Ia adalah ruang belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan arti pulang. Dari perjalanan, dari pencapaian, bahkan dari kehilangan, lahirlah nilai. Impala mengajarkan bahwa alam bukan sesuatu yang ditaklukkan, melahirkan sesuatu yang dihormati. Ia mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Dan yang paling penting, Impala mengajarkan arti persaudaraan, bahwa di alam bebas, kita tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Yang sangat berkesan, egaliter. Akhirnya apa ya kan sebutannya Cak, Mas, Mbak Yu. Akhirnya sampai tua seperti ini kan enteng aja. Jadi mohon maaf kalau itu bapak atau mungkin ibu dan sebagainya ada semacam sekat toh. Secara kejiwaan, secara psikologis itu kan ada suatu batas. Tapi manakala kita bercacak-cacak,
bermas dan berbayu-bayu, egaliter, akhirnya enak toh. 50 tahun berlalu, wajah-wajah berubah, zaman pun berubah, tantangan juga berubah. Namun satu hal yang tetap sama, jiwa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai itu hidup dalam setiap anggota yang pernah mengenakan nama Impala, dalam setiap cerita yang dibawa pulang, dalam setiap luka yang menjadi pelajaran, dalam setiap langkah yang diteruskan. Impala bertahan bukan karena usianya. Impala bertahan karena ada orang-orang yang memilih untuk terus menjaganya. Kalau melihat Impala UB hari ini, Impala UB berada di fase transisi dan terus berkembang. Di satu sisi, kita punya sejarah yang panjang dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat kuat. Bagi saya, Impala itu kan ada 3, rekreasi, olahraga, sama sayang, ya keilmuan, pengabdian, ya pengabdian, rekreasi, sosialnya itu kan pengabdian. Ya. Saya sangat 2 hal, yaitu di konservasi sama sosial, pengabdian masyarakat, itu dibentuk di Impala. Jadi tidak ada suatu lembaga sampai sekarang yang betul-betul membekas bahwa pada saya apa yang saya lakukan sampai sekarang di pengabdian, khususnya di pengabdian masyarakat sama konservasi, yaitu karena didikan di Impala. Apa manfaat saya selama bergabung di Impala? Tentu saja banyak sekali. Bermula dari bagaimana kita belajar leadership, sosial, dan segala macam, dan itu terbawa sampai saat ini. Saat saya sudah purna tugas dan saya tetap kembali ke lingkungan karena itu menjadi passion kita, dan begitu juga rupanya kita sahabat-sahabat kita semua di Impala, dan itu tidak bisa ditinggalkan dan kembali mencintai lingkungan dan berbuat bagi lingkungan. Gampangnya nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Aku masih seperti yang dulu. Jadi dengan kawan itu enteng saja. 50 tahun bukanlah garis akhir. Ia hanyalah satu titik dalam perjalanan yang lebih panjang. Kepada mereka yang telah memulai, terima kasih. Kepada mereka yang telah menjaga, terima kasih. Kepada mereka yang telah pergi, kami tidaklah lupa. Dan kepada mereka yang akan melanjutkan, titip satu hal: jaga rumah ini, jaga nilainya, jaga jejaknya, karena perjalanan belum selesai. Kini giliran kita untuk melangkah. Katakan saya sekarang 73 tahun ya. Ya, barangkali juga ada beberapa kawan kita yang sudah meninggalkan kita, sehingga akhirnya tidak menangi merasakan 50 tahun seperti sekarang ini. Dan tentunya pada waktu itu ya pokok kita berharap bahwa Impala ini bisa berlanjut terus gitu lah. Pesan saya untuk generasi berikutnya adalah jangan pernah melupakan sebuah proses dan sebuah sejarah dari organisasi ini. Jaga rasa memiliki terhadap Impala, karena organisasi ini bisa terus hidup bukan karena 1 atau 2 orang, tetapi organisasi ini tetap hidup dan berjalan sampai saat ini karena setiap generasi mau peduli dan melanjutkan perjuangan bersama untuk perkembangan Impala UB. Kami berharap Impala secara organisasi ataupun anggota-anggotanya bisa semakin menjadi manfaat terhadap sesama, karena khairunas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ketika kita bertate-tate atau katakan berenang-renang ya, yang begitu sengsara dan sebagainya, jangan menghindar. Tapi ketika kita kecap keberhasilan, ada keberhasilan, itulah tujuannya. Itu.
Di usia 50 tahun, mungkin yang perlu dijaga bukan hanya nama besarnya, tetapi cara berpikirnya. Karena menjadi pencinta alam bukan sekadar soal kemampuan teknis atau pencapaian lapang. Kalau semua itu tidak membuat kita lebih rendah hati, lebih terbuka, dan lebih mampu mengambil hikmah dari perjalanan, maka ada sesuatu yang sedang hilang. Sebab pada akhirnya, yang akan bertahan bukan hanya kemampuan fisik, tetapi nilai, cara bersikap, dan jejak yang kita tinggalkan. Karena rumah ini dibangun oleh banyak langkah. Dan untuk mereka yang kini telah lebih dulu pergi, jejaknya tetap tinggal bersama Impala.